Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'd. Ayyuha tullab abna'i arsyadani Allah wa iyyakum. Anak-anakku semua, santri-santri Harun Asy-Syafi'i dan semua pemirsa yang kami cintai, masih bab tentang adab-adab safar. Adab-adab safar agar safar kita ini, bepergian jauh kita ini mendapatkan pahala. Tidak sekedar jalan-jalan tapi juga dinilai sebagai amalan yang berpahala. Agar mendapatkan pahala kita mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arahan-arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengadakan perjalanan jauh safar. Di antara petunjuknya adalah ketika melakukan bepergian jauh dan rombongan, misalkan kita dari Jogja kemudian ke Jakarta, kemudian rombongan satu bus atau mungkin satu mobil atau satu bus, maka petunjuk Rasulullah SAW adalah saling tolong menolong. Selama dalam keadaan safar selalu saling tolong menolong, tidak mementingkan diri sendiri. Ya. Jadi saling tolong menolong. Ya, kalau temannya ada yang membutuhkan bantuan, ya ditolong, jangan dibiarin. Ada yang kelebihan barang atau ada yang mungkin badannya agak lemah sehingga mungkin perlu bantuan. Seperti itu semua saling tolong menolong. Anggaplah satu bus itu adalah keluarga sendiri. Jadi jangan mementingkan diri sendiri, yang penting saya berjalan dengan enak, jangan seperti itu, tapi saling tolong menolong. Kita baca hadisnya, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, babu i'anatur rafiq, bab menolong teman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahu fi aunil abdi madama al-abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seseorang hamba apabila hambanya itu mau menolong saudaranya. Kemudian Nabi juga pernah bersabda, kullu ma'rufin shadaqah. Semua kebaikan nilainya adalah sedekah. Menolong orang ada termasuk kebaikan, berarti dia telah bersedekah dengan cara menolong, membantu temannya. Hadis pertama, bab i'anatur rafiq. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, bainama nahnu fi safarin idh jaa'a rajulun ala rahilatin lahu faja'ala yasrifu basarahu yaminan wa shimalan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana ma'ahu fadlu dhahrin falya'ud bihi ala man la dhahra lahu wa man kana lahu fadlu zadin falya'ud bihi ala man la zada lahu. Fadzakara min asnafil mali ma dzakarahu hatta ra'aynahu annahu la haqqa li ahadin minna fi fadlin. Rawahu Muslim. Artinya wa an Abi Sa'id Al-Khudri wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, berasal dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, hadis ini berasal dari seorang sahabat namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Dia salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhu qala, dia berkata, ceritalah Abu Sa'id Al-Khudri, bainama nahnu fi safar, ketika nahnu kami fi safarin, dalam perjalanan jauh, safar perjalanan baru. Ketika kami serombongan, kami dengan para sahabat yang lain dalam suatu safar,
berada dalam safar, iz jaa rajulun ala rahilatin lahu. Iz tiba-tiba jaa datang rajulun seorang laki-laki ala rahilatin lahu, menunggang di atas unta miliknya. Ya, rajulun ala rahilatin lahu. Jadi ada seorang laki-laki yang di atas kendaraan, faja'ala yasrifu basarahu yaminan wa shimalan. Dia yasrifu basarahu, dia menolehkan yaminan wa shimalan. Dia noleh kanan kiri. Jadi ada seorang anggota dari orang yang safar ini, anggota rombongan ini yang naik unta, dia tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri. Nah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah adalah pribadi yang sangat cerdas, sangat tanggap dengan masalah. Kalau ada orang kanan kiri tengok kanan pasti ada maksudnya. Sebenarnya apa maksudnya? Rasulullah udah paham, oh orang ini pengen membutuhkan bantuan. Jadi langsung nangkap Nabi orang cerdas. Kalau orang, nah santri juga harus cerdas. Kalau ada tamu kesini tengok kanan tengok kiri, berarti ada sesuatu dicari. Maka Anda dekati. Mau nyari siapa? Mungkin wali santri atau apa, punya anaknya atau gimana? Atau mungkin dia mau ke kantin mau beli apa kan? Atau ternyata dia kebelet pengen ke toilet, tapi nggak tahu tempatnya di mana semua. Itu artinya dia membutuhkan bantuan berupa informasi di mana atau bantuan apa. Nabi melihat orang anggota safar ini, anggota rombongannya ada yang tolak kanan, tolak kiri. Nah, berarti pengen bantuan dari saudara-saudaranya. Maka beliau bersabda, "Man kana ma'ahu fadlu dhahrin falya'ud bihi." Barang siapa mempunyai kelebihan tunggangan, maka sedekahkanlah kepada orang yang tidak mempunyai tunggangan. Alaman la dhahra lahu. Para sahabat semua anggota safar, anggota rombongan safar, siapa yang di atas untanya nggak ada siapa-siapa, nggak ada apa-apa, ini ada orang kelebihan barang. Ada orang yang kelebihan barang, tolong ini dibantu, ya, tolong dibantu. Jadi kadang-kadang itu ada orang yang memang mau nggak mau harus punya bawa banyak ini gitu, banyak perbekalan, ya kan? Ada yang enggak, ya kan? Sesuai kebutuhannya masing-masing. Biasanya kalau semakin tua semakin banyak membutuhkan alat-alat tertentu. Kadang-kadang itu mungkin alat untuk apa. Kalau nggak dibawa nanti susah ininya dalam perjalanan. Nah, tapi kalau yang muda kadang-kadang cukup tas ransel hanya cuman satu singlet atau satu kaos itu udah cukup kadang-kadang. Nah, kan? Maka Nabi mengatakan siapa yang punya tunggangan dan tidak ada siapa-siapanya, tolong ini yang ada kelebihan tolong dibantu. Wa man kana lahu fadlu zadin falya'ud bihi ala man la zada lahu. Barang siapa yang kelebihan perbekalan, maka mohon yang kekurangan bekal dikasih. Jadi Nabi menyuruh saling tolong menolong antar anggota rombongan safar. Ya. Yang kelebihan bekal, ya mungkin jajannya banyak, bawa makanan banyak sekali. Jangan mementingkan diri sendiri. Mungkin ada orang yang tidak punya memang, tidak punya dari rumah memang nggak punya, dia hanya punya sedikit saja. Ya kalau kelebihan tolonglah temannya yang kekurangan. Jadi anggap aja dalam satu rombongan safar ini satu keluarga yang kita harus selalu tolong menolong. Jangan, ini kan bukan siapa-siapa saya, jangan gitu, gitu. Kalau saya biasanya bimbing umroh itu kan, misalkan yang kita bimbing agak 30 orang. Ada yang dari Semarang, ada yang dari Jogja, ada yang kadang-kadang di luar Jawa. Ini kalau nggak dipersaudarakan, ini bisa bahaya. Semua sendiri-sendiri. Pada dasarnya kalau jadi orang janganlah menjadi beban orang lain. Tapi kalau dalam satu
Itu kalau diri kita jangan sampai menjadi beban orang lain. Tapi kalau kita melihat ada orang yang butuh bantuan, ya kita bantu gitu loh. Ya. Beda ya, untuk diri kita berusaha nggak menjadi beban orang lain. Tapi ketika ada orang lain membutuhkan pertolongan, kita harus hendaknya kecerdasan emosional kita harus baik, emosional kita harus cerdas, kemanusiaan kita harus jalan, ya. Ini sesuai dengan agama, perintah agama, dan juga sesuai dengan Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kemanusiaan, humanisme, rasa pengen menolong sesama itu bagus. Dan itu diperintahkan. Coba lihat bagaimana Rasulullah begitu. Siapa yang kelebihan harta, kelebihan bekal, yang kekurangan dikasih, saling tolong menolong dalam anggota safar itu, rombongan safar itu. Wa man kana lahu fadlu zadin faly'ud bihi ala man la zada lahu. Fadzakara min asnafil mali ma dzakarahu. Fadzakara, maka beliau menyebut beberapa jenis harta. Fadzakara, maka beliau menyebut Rasulullah SAW min asnafil mal, beberapa jenis harta, ma dzakarahu, sehingga kami meyakini bahwa mereka tidak berhak, hatta ra'ainahu annahu la haqqun li ahadin minna min fadlin, sehingga kami berkesimpulan bahwasanya kita tidak berhak untuk punya kelebihan. Jadi satunya kelebihan, satunya kekurangan. Jadi orang kelebihan itu tidak boleh, ya, nggak boleh kelebihan itu. Berilah kekurangan, karena kelebihan itu bahaya. Semua kelebihan itu kurang, nggak bagus. Maka Hasan Al Basri ini selain ini di luar safar, ya, di luar safar, di tempat. Hasan Al Basri pernah melihat ada satu orang itu perutnya sakit. Dia melewati seseorang, aduh perutnya sakit. Ditanya, ente kenapa perut sakit? Dia bilang, orang tersebut bilang, terjawab, saya kekenyangan sampai perutnya sakit. Habis itu beliau jalan lagi, ketemu orang, perutnya sakit lagi. Duh, sakit perut. Kenapa sakit perut? Kurang makan, tidak punya makan. Maka beliau mengatakan, seandainya lebihnya ini dibawa ke sini, yang kekurangan juga sehat, yang kelebihan nggak jadi sakit. Nah itu. Inilah tolong menolong itu menyebabkan semua menjadi enak. Satunya nggak kelebihan, satunya nggak kekurangan. Nah gitu. Ini di luar safar. Bagaimana dalam keadaan safar ini lebih penting lagi saling tolong menolong. Menganggap dia adalah satu keluarga. Sifat buruk adalah sifat yang selalu egois, atau bahasa Arabnya ananiyah. Ananiyah, yang penting ana, yang penting ana beres, yang penting ana. Anggota ini juga, anggota safar ini, rombongan ini juga rombongan ini adalah kita juga gitu. Anak kita, anggap saudara kita. Kalau mereka begitu, ya kita menjadi masalah juga. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah. Inilah hendaknya saling membantu. Kita sebagai santri di sini juga, antum ini ketemu dengan santri-santri dari berbagai macam kota. Antum nggak ada hubungan secara nasab, mungkin nggak ketemu. Kalau nasab yang dekat-dekat ini nggak ketemu, tapi ketemu nasabnya Bani Adam. Tapi di sini yang penting adalah kau anggap saudara sendiri, semua dianggap saudara sendiri. Jadi saling bantu membantu. Kalau bisa jangan menjadi beban orang lain. Tapi kalau kita pribadi, hendaknya saling membantu kepada yang lainnya. Nah itu kan, antum kelebihan kasihkan sama yang lain. Bukan menyuruh sisa-sisanya dikasih, bukan. Tapi kalau antum membagi dengan cara yang baik. Tapi janganlah jadi orang yang suka minta, nggak boleh. Antum sedikit-sedikit minta temannya, bagi dong, kayak gitu. Sukanya minta, tapi nggak pernah memberi. Nah itu nggak bagus itu.
sukanya tomak, mengharap pemberian orang lain, itu juga sifat yang buruk, ya. Nggak boleh tomak. Aku tak nggak usah belilah, duit saya celengi, nanti minta aja sama yang lain. Ini orang dapat kiriman dari orang tua nggak ada diapa-apain, nanti kan bisa minta sama temen. Ini orang tomak itu, jangan gitu. Jangan jadi orang yang tomak, ya. Kecuali antum nggak punya, nggak punya pun nggak usah minta. Kalau dikasih ya nggak usah antum tolak, ya, kalau antum memang butuh. Tapi kalau minta jangan jadi seorang yang suka minta-minta. Dah, kembali kepada pembahasan arahan Nabi, petunjuk Nabi dalam safar, dalam satu rombongan hendaknya saling tolong menolong, bantu membantu, jangan egois. Saya kira itu karena Allah akan membantu, akan menolong orang yang suka menolong saudaranya. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Insyaallah orang yang suka menolong, Allah akan kasih pertolongan, kasih menolong dengan berbagai macam caranya. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk berakhlak karimah, baik di dalam ketika tidak bepergian di rumah atau dalam keadaan bepergian atau dalam keadaan apapun juga. Semoga Allah bimbing kita untuk berakhlak yang karimah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.